Menurut Bapak, bagaimana cara siswa, guru, dan staf dapat berbagi tanggung jawab dalam membangun budaya etika daripada hanya menunggu aturan untuk membimbing mereka? Baik, berbicara soal etika, itu sudah tertanam baik di pendidikan informal maupun formal. Nah, kalau bercerita di pendidikan formal, dalam hal ini berarti di sekolah, maka perlu keterlibatan antara guru dan murid, bukan cuma salah satu pihak saja, yang mana berarti perlu ada kolaborasi yang proaktif sehingga proses pembentukan karakter yang berdampak pada etika siswa itu dapat berjalan dengan baik. Begitu. Menurut kamu nih, siapa yang mengemban tanggung jawab terbesar dalam membuat nilai etika yang bermakna di dunia pendidikan? Itu tuh apakah dosen, staf kampusnya, atau dari mahasiswanya sendiri? Dan itu tuh kenapa? Jadi hal itu tuh yang tanggung jawab itu tuh merupakan kesadaran diri masing-masing ya. Kalau dosen atau pemimpin itu mereka itu membuat aturan dan juga sebagai contoh karena mereka itu yang seperti mereka kan yang menuntun mahasiswa ini ya, dan mahasiswa ini dengan sesuai aturannya itu mereka yang menjalankan etika ini sehari-hari yang bisa menjadi kebiasaan ya, untuk mereka. Jadi kalau mahasiswa itu nggak sadar pentingnya etika, ya budaya etisnya itu juga nggak akan terbentuk. Ya, selanjutnya, dalam konteks komunitas belajar yang semakin beragam, bagaimana etika dapat membimbing interaksi sosial agar tetap inklusif tanpa menindas nilai-nilai budaya tertentu? Ketika dalam konteks keberagaman sosial, maka etika itu dapat dijadikan sebagai alat pemersatu, yang mana perbedaan budaya dengan segala macam norma yang ada di dalamnya akan bersatu pada nilai-nilai inti yang memiliki prinsip-prinsip universal seperti martabat manusia yang sama berdasarkan struktur dan budaya yang ada, kemudian adanya kesadaran dan kerendahan hati yang mana orang ini berada dalam suatu kebersamaan walaupun orang berasal dari kebudayaan atau norma-norma budaya yang berbeda. Contoh misalnya saya yang bukan asli Manado bisa hidup bersama berdampingan dengan orang asli Manado, begitu. Jadi yang perlu ditekankan adalah keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, sehingga etika itu dapat membimbing kita pada struktur tatanan praksis keberimbangan kehidupan sosial, yang ada terjadi ketersinggungan sosial yang ditimbulkan dari ego, misalnya lantaran ibu orang Manado, kong ibu mau makan puji pada orang-orang dari luar Manado, kan itu berbahaya. Tapi ketika etika itu sebagai bahasa pemersatu, maka hal itu tidak terjadi. Yang ada malahan terciptanya hubungan kekeluargaan yang makin erat. Bisa-bisa mau dapat jodoh orang Manado leh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penerapan manajemen hubungan etis di kampus dapat mempengaruhi perkembangan karakter mahasiswa dalam jangka panjang? Dan apa risikonya jika aspek ini diabaikan? Kalau menurut saya sih sangat penting. Pertama karena dalam kegiatan belajar mengajar di kampus itu kan dibiasakan untuk jujur dalam penelitian, terus diajarkan untuk runut dalam berpikir gitu, sehingga harusnya soft skill ini tuh menunjang mahasiswa ketika setelah lulus dan langsung ya akhirnya jadi orang dewasa gitu, kerja, bayar pajak dan sebagainya gitu. Jadi ada kesamaan antara etika ketika penelitian mengerjakan tugas itu dengan ya kerja di luar setelah lulus gitu. Lalu Mener, bagaimana kalau mahasiswa tidak punya pemikiran tentang etika yang seperti Mener bilang tadi, tidak punya kejujuran untuk melakukan penelitian, misalnya melakukan apa begitu, Ya, kayak joki atau apa, tidak jujur? yes,
ya itu mah ya sesederhana bakal kalah sama orang yang kalau karena di luar sana kan, kalau di sini kalian saingannya cuman sekelas gitu. Kalau di luar sana kan saingannya udah ratusan ribuan orang gitu, dan orang pasti bakal lebih milih yang jujur gitu. Ya, selanjutnya siswa selalu diajarkan bahwa jika melakukan kesalahan mereka akan dihukum. Beberapa di antaranya tumbuh dengan anggapan bahwa etika hanyalah perilaku wajib yang harus dipatuhi di sekolah. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengajarkan siswa, terutama yang lebih muda, untuk menjadi etis sebagai manusia dan bukan hanya sebagai sikap yang harus dijaga di sekolah? Saya kira untuk mengajarkan hal demikian, kalau secara teori agak gampang, tapi mungkin agak susah di tatanan praksisnya. Pertama ya kita ciptakan yang mana disiplin restoratif. Disiplin restoratif itu, orang bukan mau menghukum dia karena kesalahan yang dia ciptakan, tapi bagaimana mengajak dia untuk ke perubahan yang positif. Bukan semata-mata hanya memberikan hukuman, tapi mengajak dia untuk mengubah perilaku negatifnya itu ke arah yang lebih positif, sehingga yang bersangkutan bisa tertanam nilai-nilai positif dalam dirinya. Kemudian bagaimana cara dari guru atau sekolah menghubungkan etika dengan kehidupan nyata, bukan cuma lewat teori, tapi lewat tindakan nyata yang lebih simpel, yang lebih mudah dipahami oleh siswa, lebih ke heart to heart komunikasinya, begitu. Menurut Bapak, bagaimana etika bisa membantu orang-orang dari budaya berbeda tetap berinteraksi dengan baik tanpa harus meninggalkan budaya mereka sendiri? Ya, itu saya kira memang mesti sering disampaikan ya, bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Ya, jadi justru karena perbedaan itu kita muncul sifat saling pengertian, saling menghormati. Jadi kita mesti memang berbeda, jangan kita paksakan itu harus sama. Oleh karena itu, karena kita berbeda, jadi perbedaan itulah kita mengambil hikmatnya agar supaya semua jenis tata aturan, etika dan sebagainya itu bisa kita laksanakan dengan baik. Dalam hal ini, persamaan ada pada pertanyaan 1-3, yaitu semua informan sepakat bahwa etika memegang peran penting dalam menjaga kenyamanan di lingkungan belajar. Karena etika itu sebagai fondasi atau dasar dalam menciptakan interaksi yang saling menghargai, terutama dalam situasi yang beragam budaya. Setelah itu, mereka juga setuju bahwa etika itu terbentuk dari contoh yang baik itu dari guru, dosen, pimpinan, dan juga orang-orang di sekitar. Mereka semua percaya bahwa orang yang paling bertanggung jawab itu adalah guru dan juga pimpinan. Adapun perbedaannya yaitu di pertanyaan nomor 2 dari jawaban respondensi Freya, yang mana hampir semua jawaban responden kita itu bilang bahwa pimpinan dan guru itu berperan penting dan bertanggung jawab dalam membuat etika itu benar-benar berarti. Sedangkan jawaban dari respondensi Freya ini bilang pada kalimat utama, yaitu tanggung jawab utama itu ada di diri kita masing-masing. Dari jawaban yang diberikan responden, menurut kelompok kami, jawaban yang paling menarik adalah ketika responden menjawab pertanyaan dari Freya, yaitu pada nomor 1. Dengan jawaban, menurutku, semuanya memang harus saling mengingatkan dan memberi contoh yang baik. Misalnya, mahasiswa tetap menjaga sopan santun, dosen dan staf juga mencontohkan sikap adil dan terbuka sama mahasiswa. Kalau semua pihak mau komunikasi terus, enggak nunggu ada peraturan baru, mereka jadi terbiasa untuk saling menghormati. Dan yang paling relevan adalah ketika responden dari Niken menjawab pertanyaan kedua, yaitu adanya tanggung jawab yang besar dari pemimpin sekolah seperti kepala sekolah, sedangkan guru dan murid itu berkolaborasi dengan aktif. Dan kesimpulan yang dapat kami ambil adalah
di mana membangun etika di sekolah adalah tanggung jawab kolaboratif yang harus dipimpin oleh teladan dari kepala sekolah hingga staf. Etika sejati harus diajarkan melalui pengalaman dan pembiasaan sehari-hari, bukan hanya ancaman hukuman. Tujuannya adalah membentuk siswa menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan empati dimanapun mereka berada. Keberhasilan upaya ini dapat diukur secara objektif dengan melihat penurunan konflik atau pelanggaran dan kepuasan siswa terhadap iklim sosial di sekolah. Dan adapun tantangan selama pembuatan proyek ini adalah di mana banyaknya tugas akhir seperti UAS, tugas individu, dan tugas proyek sehingga menyulitkan kami untuk mengatur waktu mewawancarai narasumber yang ada. Namun walaupun begitu, dengan adanya pembelajaran ini dapat membantu kami untuk memahami lebih dalam lagi tentang hubungan manajemen etika antara lingkungan sekolah, lingkungan kampus maupun lingkungan yang ada di sekitar kita.